Hari berikutnya, Ye Xuan sedang menulis dan menggambar di loteng. Meng Miao datang ke loteng dan berjalan mondar-mandir di loteng, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Apakah ada sesuatu? Ye Xuan merasa bahwa dia jelas memiliki sesuatu untuk dikatakan. Meng Miao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, kapan kamu kembali? Kemana kamu akan kembali? Ye Xuan menatapnya dengan aneh. Kembali ke tentara Long Yuan, itu tergantung pada situasinya. Ada banyak hal yang terjadi di lembah Wuoli saat ini. Mungkin, sesuatu yang besar akan terjadi dan kami tidak akan dapat mengurusmu. Kurasa lebih baik kau kembali dulu. Meng Miao memeras otaknya untuk membujuk. Petik 2. Ye Xuan jelas merasakan bahwa dia sedang kesal, dan mengerutkan kening sambil bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Meng Miao sedikit cemas dan hendak mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini, suara Yan Tianye, pemimpin suku Wuoli, terdengar dari luar loteng suku saya akan mengadakan upacara pengorbanan dalam waktu dekat. Ada banyak hal yang harus dilakukan dan saya tidak dapat menghibur Anda dengan baik. Namun, saya memiliki halaman terpisah di puncak Xiaoyun dengan lingkungan yang tenang. Saya harap Tuan Kota Ye dapat tinggal di puncak Xiaoyun untuk sementara waktu. Bersamaan dengan suara itu, Yan Tianye berjalan ke loteng dan melambaikan tangan kepada penjaga kemarilah, bantu Tuan Kota Ye berkemas dan kirim Tuan Kota Ye ke puncak Xiaoyun. Meng Miao sedikit gugup dan ingin berbicara, tetapi Yan Tianye memelototinya dan dia dengan cepat menelan kembali kata-katanya. Ye Xuan dipimpin oleh dua penjaga lembah Wuoli keluar dari lembah Wuoli dan tiba di sebuah gunung yang sangat curam. Dua pengawal lembah Wuoli menunjuk ke sebuah bangunan di puncak gunung dan berkata, Tuan Kota Ye, itu saja. Kami masih punya urusan lain, jadi kami tidak akan membawamu ke sana. Setelah mereka selesai berbicara, mereka berbalik dan pergi, seolah-olah mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Sebenarnya, Ye Xuan sudah menyadari ada yang tidak beres, tetapi dia tidak mengungkapkannya karena dia ingin melihat apa yang sedang direncanakan Yan Tianye. Berdiri di kaki puncak Xiaoyun, Ye Xuan mengamati sekelilingnya dengan sudut matanya dan berteriak keras keluarlah. Cepatlah, semua orang sibuk, jangan buang waktu. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah suara dengan nada arogan datang dari puncak Xiaoyun, kamu sangat ingin mati. Ye Xuan mendongak dan melihat ibel surgawi berjubah hitam berdiri di udara di puncak Xiaoyun. Jadi, kamu adalah ibel surgawi di balik pemimpin suku Wuoli. Ibel berjubah hitam itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, kita semua akan mati, mengapa kita perlu tahu begitu banyak? Biar ku tebak, dari tanah suci mana kau berasal? Kuil abadi, istana ibel Jieluo, atau Lei Motian? Lei Motian sudah lama terdiam, tidak mungkin Lei Motian. Jika kau harus memilih antara kuil abadi dan istana ibel Jieluo, sepertinya keduanya mungkin. Ye Xuan menebak. Jangan menebak, setelah aku menghancurkanmu sampai mati, aku akan memberitahumu secara langsung. Kata ibel surgawi berjubah hitam dan segera membuka alam dewa perang. Martial Goddess Domain menyelimuti seluruh gunung. Seekor ular naga bergaris hitam muncul di Martial Goddess Domain, melingkari seluruh gunung, membuka mulutnya yang berdarah, dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ye Xuan sedikit merasakan nafas pihak lain dan mendapati bahwa tingkat kultivasi ibel surgawi ini seharusnya berada pada tingkat ketujuh alam dewa bela diri. Tingkat ketujuh alam dewa bela diri agak rendah. Kau seharusnya tidak berada di sini. Ibel berjubah hitam itu langsung tertawa terbahak-bahak, kultivasiku rendah. Kalau begitu, menurutmu siapa dirimu? Kamu hanya berada di tingkat kelima alam dewa bela diri, beraninya kamu mengatakan bahwa kultivasiku rendah. Maaf, aku selalu tidak bisa melupakan tingkat kultivasiku sendiri. Memang benar lawan-lawanku tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi kekuatan tempur mereka sebenarnya sangat buruk. Ye Xuan merentangkan tangannya dan tersenyum. Mencari kematian, ibel surgawi berjubah hitam merasakan penghinaan dalam nada bicara Ye Xuan, dan langsung menjadi marah. Dia melompat turun dari puncak gunung. Ular naga bergaris hitam di alam dewa perang segera menerkam dan membuka mulutnya untuk menggigit jiwa Ye Xuan. Ye Xuan tidak berani ceroboh. Dia segera membuka medan pedangnya, menghunus pedangnya dan mulai bertarung dengannya. Kedua belah pihak bertabrakan 3 kali dan kemudian mundur. Hanya setelah 3 gerakan, ibel surgawi berjubah hitam itu dengan jelas menemukan bahwa kekuatan Ye Xuan tidak selemah yang terlihat. Dia segera menjadi serius dan mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Hantu ular naga bergaris hitam di alam dewa perang meraung ke langit, mengeluarkan suara tajam seperti guntur, yang membuat gendang telinga orang-orang sakit. Ular naga bergaris hitam itu sebesar gunung. Kepalanya tiba-tiba keluar dan menggigit Ye Xuan. Ye Xuan menghindar dengan langkah dewanya, dan kepala ular naga bergaris hitam itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar.
Setan surgawi berjubah hitam mengikutinya dari dekat, lengannya seperti ular, melilit leher Ye Xuan. Ye Xuan menggunakan keterampilan pedangnya untuk melawannya selama beberapa gerakan, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah kamu benar-benar satu-satunya? Kamu mengirim ibel surgawi untuk membasmiku. Seberapa rendah kamu memandang rendah aku? Ibel berjubah hitam itu mendengus dingin, mengirimku untuk membasmimu adalah penghinaan bagiku. Dalam keadaan normal, aku bahkan tidak akan repot-repot mengambil tindakan terhadap semut tingkat 5 sepertimu. Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan tersenyum ayolah, jika kamu satu-satunya yang datang untuk serangan ini, maka jangan buang waktu dan akhiri saja seperti ini. Ye Xuan berkata sambil mengaktifkan esensi sejatinya untuk membangkitkan roh bela diri naga ibel dari semua dunia. Naga ibel seluruh dunia membuka matanya dari kehampaan di lautan Qi-nya, muncul di alam ilmu pedang, meraung ke langit seperti seekor naga, lalu menerkam ke depan, menggigit ular naga bergaris hitam dan menekannya dengan kekuatannya yang kuat. Ibel langit berjubah hitam langsung mengernyit, dan hendak meningkatkan alam dewa bela dirinya untuk meningkatkan kekuatan tempur ular naga bergaris hitam. Ye Xuan segera mengumpulkan niat pedang di tubuhnya, menggabungkan niat pedang, mengambil langkah ilahi, dan tubuhnya berubah menjadi sinar petir. Dengan satu pedang petir dan tusukan petir, dia langsung menembus dada ibel langit berjubah hitam. Ibel berjubah hitam itu masih memperhatikan ular naga bergaris hitam sesaat sebelumnya, dan sesaat kemudian ia mendapati dadanya tertusuk pedang. Dia menatap Ye Xuan dengan ekspresi tidak percaya. Ye Xuan perlahan mencabut pedangnya. Bahkan ibel surgawi dengan vitalitas yang sangat kuat pun tidak dapat menahan luka yang ditusuk oleh pedang itu. Kamu, ibel surgawi berjubah hitam itu tidak pernah menyangka bahwa dewa bela diri tingkat kelima bisa membasminya seketika dengan satu pedang sebelum dia sempat bereaksi. Tadi kau berjanji akan memberitahuku secara langsung dari tanah suci mana asalmu. Kau bisa memberitahuku sekarang. Kalau tidak, kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Ye Xuan perlahan menarik pedang dari dadanya. Kau, ibel langit berjubah hitam itu terkejut dan marah, merasa tidak rela, tetapi vitalitasnya dengan cepat diambil oleh pedang itu. Dia ingin berjuang untuk bertahan hidup, tetapi dia tidak bisa. Ye Xuan mengangkat tangannya dan mengaktifkan seni jiwa Kaisar Sembilan Surga, menggenggam jiwanya ke telapak tangannya dan bertanya lagi apakah semua ibel surgawi begitu tidak jujur. Karena kamu telah berjanji padaku, kamu harus mengatakannya padaku bahkan jika kamu mati. Dasar semut rendahan, jiwa ibel langit berjubah hitam itu meraung marah, dan ingin melawan balik dengan taring dan cakarnya. Melihat reaksinya, Ye Xuan tidak tertarik untuk bertanya lebih lanjut. Dia meremas telapak tangannya dan meledakkan jiwanya, memurnikannya menjadi esensi sejati yang murni, dan memadatkan bintang-bintang esensi sejati lagi. Energi jiwa dewa bela diri ibel surgawi tingkat 7 memang kuat. Esensi sejati yang disempurnakannya sangat luas dan akhirnya terkondensasi menjadi bintang esensi sejati yang lengkap. Sayang sekali, saya belum pernah mempraktikkan teknik rahasia pencarian jiwa. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan meraih cincin ular bergaris hitam milik ibel surgawi berjubah hitam. Dia melepaskan indera ilahinya untuk mematahkan batasan pada cincin itu, lalu memeriksa apa yang tersimpan di dalamnya. Setelah menontonnya, saya harus mengatakan bahwa bahkan ibel surgawi tingkat tinggi pun tidak memiliki hal baik apapun pada mereka. Sebab setiap kali ibel surgawi memiliki harta, pada dasarnya ia akan menukarkannya dengan ramuan ajaib. Setan langit memandang rendah umat manusia dan juga alkimia, tetapi jika menyangkut penggunaan ramuan, dia sama sekali tidak ambigu, karena efek ramuan dalam membantu kultivasi memang terlalu jelas. Terutama pada masa ketika energi spiritual dunia sedang tipis, jika seseorang ingin mempercepat kultivasi, menggunakan kekuatan obat dari ramuan alih-alih energi spiritual adalah pilihan terbaik. Pada akhirnya, Ye Xuan menemukan beberapa harta karun bermutu rendah dan beberapa pil bermutu rendah yang belum dimakan di cincin penyimpanan ular bergaris hitam ini. Namun, di mata Ye Xuan, pil ini tidak berbeda dengan ampas obat. Seolah-olah dia sengaja menyembunyikan identitasnya, ibel ini tidak memiliki apapun pada dirinya yang dapat membuktikan identitasnya. Ye Xuan membolak-baliknya beberapa kali dan kehilangan minat. Kemudian, dia mengambil cincin penyimpanan ular bergaris hitam dan kembali ke lembah Huoli. Dia melompat ke aula pertemuan suku Huoli dan melemparkan cincin itu ke atas meja panjang. Cincin ular bergaris hitam itu berguling beberapa kali dan berguling di depan Yan Tianye, pemimpin suku Huoli. Para tetua Li yang hadir semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, bertanya-tanya mengapa Ye Xuan tiba-tiba masuk ke ruang rapat. Hanya ekspresi Yan Tianye yang tampak sedikit serius. Ye Xuan berdiri di ujung meja panjang itu sambil tersenyum, menatap Yan Tianye, dan bertanya Patriark Yan, apakah cincin ini terlihat familiar bagimu? Yan Tianye tentu saja akrab dengan cincin ini.
Setiap kali aku bertemu dengan ibel surgawi berjubah hitam, aku lebih sering melihat cincin ini daripada melihat wajahnya. Selain itu, Yan Tianye sangat jelas tentang rencana serangan hari ini. Sekarang, Ye Xuan muncul dengan selamat dan melemparkan cincin ular hitam di atas meja. Dia bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui apa yang terjadi. Terkejut, kan? Kamu tidak pernah menyangka bahwa dewa bela diri ibel surgawi tingkat 7 akan berakhir seperti ini. Ye Xuan menyeringai. Ada lebih dari selusin tetua Li di ruang pertemuan, yang awalnya mendiskusikan berbagai hal. Ye Xuan tiba-tiba menyerbu ke ruang rapat dan mengganggu semua yang sedang mereka diskusikan. Yan Fei Peng langsung menjadi marah dan berkata, Tuan Ye, apa maksudmu? Ini adalah tempat penting suku Huoli, bukan tempat yang bisa kau datangi. Ye Xuan meliriknya ke samping, lalu menunjuknya dan bertanya pada Yan Tianye Ketua Yan, apakah Anda tidak akan melakukan apa-apa? Jika dia berani melawan saya lagi lain kali, saya tidak akan setenang terakhir kali. Yan Tianye memang sedikit takut. Ketika dia melihat Ye Xuan dengan mudah mengalahkan putranya hari itu, dia hanya berpikir bahwa kekuatan Ye Xuan melampaui dewa bela diri tingkat kelima. Dia awalnya memperkirakan bahwa kekuatan tempur sejati Ye Xuan seharusnya telah mencapai tingkat dewa bela diri tingkat keenam. Sekarang melihat cincin ular hitam di atas meja, dia menyadari bahwa kekuatan sejati Ye Xuan bahkan lebih mengerikan daripada perkiraannya sebelumnya. Bahkan ibel surgawi berjubah hitam yang berada di tingkat ketujuh alam dewa bela diri telah mati, jadi tingkat kelima alam dewa bela diri putranya tidak cukup. Yan Tianye segera berteriak pada Yan Fei Peng dengan marah diam. Ayah, dia orang luar yang membobol ruang rapat. Apakah kita akan membiarkannya berkeliaran di sini? Aku ingin bertarung dengannya. Yan Fei Peng sangat tidak mau menerima hasil pertarungan sebelumnya. Terlebih lagi, dia tidak punya gambaran apa arti cincin ular bergaris hitam di meja panjang itu, jadi dia mengusulkan duel tanpa ragu karena dia punya kartu truf. Kepala Yan, ini diusulkan oleh putra Anda. Mata Ye Xuan berbinar dan dia langsung setuju. Baiklah. Saya setuju. Wajah Yan Tianye menjadi gelap, dan dia berteriak pada Yan Fei Peng diam. Keluar. Ayah, Yan Fei Peng membantah, sambil menunjuk pedang ilahi Huoli di dinding ruang pertemuan dan berkata, aku akan mencincangnya dengan pedang ilahi Huoli. Pedang ilahi Huoli adalah harta paling berharga milik suku Huoli dan sangatlah kuat. Rencana Yan Fei Peng adalah menggunakan pedang ilahi Huoli untuk bersaing dengan Ye Xuan lagi, dan dia sangat yakin bahwa dia bisa menang kali ini. Di antara semua orang yang hadir, kecuali Ye Xuan, hanya Yan Tianye yang tahu apa arti cincin ular bergaris hitam di atas meja. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa dewa bela diri ibel surgawi tingkat ketujuh baru saja mati di tangan Ye Xuan. Terlebih lagi, dengan perhitungan kasar, dia tahu bahwa Ye Xuan hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari seperempat jam untuk membasmi dewa ibel surgawi peringkat ketujuh. Kekuatan macam apa yang bisa membasmi dewa ibel surgawi tingkat 7 dalam waktu seperempat jam? Biasanya ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat ini, wajar jika pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam. Namun, Ye Xuan membasmi lawannya dalam waktu seperempat jam, yang hanya menunjukkan bahwa kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Yan Tianye setuju untuk membiarkan putranya bersaing dengan Ye Xuan? Dia melotot ke arah Yan Fei Peng dengan ekspresi tidak senang dan berteriak, keluar. Yan Fei Peng gemetar saat ditatap oleh tatapan ini. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan keluar dari ruang konferensi dengan kepala tertunduk, merasa tidak rela. Setelah itu, Yan Tianye menatap para tetua Li yang hadir dan berkata dengan suara yang dalam, sudahlah, jangan bahas masalah hari ini lagi. Kita lanjutkan besok saja, ayo pergi. Ketua, ini, para tetua Li saling memandang, kebingungan tergambar jelas di wajah mereka. Para tetua Li yang hadir tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seorang asing tiba-tiba masuk ke ruang pertemuan, tetapi pemimpin suku, alih-alih mengusir orang itu, malah meminta mereka pergi. Namun, Yan Tianye telah menjadi pemimpin suku Li selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan prestise, jadi tidak ada yang berani menentangnya. Sekelompok pemimpin suku Li berdiri satu demi satu dan berjalan keluar dari aula pertemuan. Pada akhirnya, hanya Ye Xuan dan Yan Tianye yang tersisa. Ye Xuan terus tersenyum dan mengetuk meja dengan jarinya, sehingga menghasilkan suara do-do-do. Yan Tianye tampak muram dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Menurutmu apa yang aku inginkan? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Ini adalah perseteruan antara kamu dan klan setan langit. Ini tidak ada hubungannya denganku. Yan Tianye membela diri. Menarik. Pemimpin terhormat suku Huoli benar-benar mulai berdalih. Ye Xuan menunjukkan penghinaan di matanya.
Wajah Yan Tianye tiba-tiba berubah jelek, dan dia menamparkan meja dengan keras, sambil berteriak, jangan pikir aku takut padamu. Jika kamu tidak mengandalkan reputasi tentara Long Yuan, aku akan membasmimu sekarang juga. Ye Xuan terkekeh dan berkata, tidak perlu ada pasukan Long Yuan. Satu tim kavaleri besi Feng Shen sudah cukup untuk menghancurkan para penjaga lembah Woli. Apakah menurutmu kau bisa menjadi kepala suku di sini dengan aman karena orang-orang Li kuat? Itu hanya karena kau adalah cabang dari ras manusia, dan pasukan Long Yuan tidak ingin memulai perang saudara. Jangankan kau, bahkan jika Qin Taya ada di sini, aku tidak takut. Yan Tianye mendengus dingin, lalu menunjukkan kesombongan, dan melanjutkan, dan aku tidak takut untuk memberitahumu, dalam waktu sebulan, kau akan tahu betapa kuatnya orang-orang Li. Saat itu, belum pasti siapa yang akan memerintah Long Yuansu. Setengah bulan kemudian, upacara pengorbanan di kuil Li dilaksanakan lebih cepat dari jadwal. Yan Tianye tampaknya telah melakukannya dengan sengaja dan melakukan upacara pengorbanan terlebih dahulu. Puluhan ribu warga sipil Li berlutut di depan kuil, melantunkan mantra dalam bahasa Li kuno dan tidak dikenal. Konon katanya ini merupakan doa kepada Dewa Air dan Dewa Api, yang aslinya memohon cuaca baik, namun kemudian secara bertahap melambangkan berbagai macam keinginan. Yan Tianye berdiri di anak tangga di depan gerbang kuil dan berteriak keras, teman-teman sesuku, hari ini adalah hari terpenting bagi suku Li dalam ribuan tahun. Setelah hari ini, suku Li akan memiliki kekuatan tertinggi. Kita tidak perlu bersembunyi di lembah api untuk bertahan hidup. Kita dapat melihat ke dunia yang lebih luas. Kita tidak lagi takut pada kekuatan atau suku manapun. Kita akan mengambil kembali tanah leluhur yang menjadi milik suku Li di zaman kuno. Hari ini adalah hari ini. Mungkin semua orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, itu tidak penting. Semua orang hanya perlu tahu bahwa saya telah menunggu hari ini selama 500 tahun, dan semuanya akan terwujud hari ini. Setelah Yan Tianye selesai berbicara, dia berbalik menghadap gerbang kuil, meletakkan tangannya di pintu, dan perlahan mendorongnya hingga terbuka. Imam besar kuil masuk terlebih dahulu ke kuil, mendatangi patung Dewa Air dan Dewa Api di aula utama, dan mulai memimpin 12 pendeta untuk melanjutkan upacara pengorbanan. Yan Tianye berjalan ke aula utama, berdiri di tengah aula, menatap kedua patung itu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Puluhan ribu orang Li berdiri di luar kuil, melihat ke dalam. Tanpa perintah, mereka tidak berani masuk ke kuil dan hanya bisa berkumpul di luar gerbang kuil dan berdiskusi dengan suara pelan. Apa yang akan dilakukan Sang Patriark? Akankah Dewa Api menganugerahkan kekuatan tertinggi kepadanya? Seseorang berspekulasi. Itu seharusnya bukan. Mungkin itu harta karun peninggalan leluhur kita. Keluarkan sekarang. Hanya sedikit orang Li yang hadir yang mengetahui kebenarannya. Bahkan para tetua Li tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Yan Feipeng dan Nyonya Suci Huoli Luan Yan pun kebingungan. Hanya orang suci Suili Meng Miao yang samar-samar mengetahui beberapa informasi orang dalam karena apa yang terjadi malam itu, namun dia hanya mengetahui setengahnya. Dia tahu bahwa di sumber air suci di bawah kuil, terdapat 2 bunga teratai suci suku Li yang mengandung sesuatu yang disebut benih Sinto. Namun, dia hanya tahu nama benih Sinto. Karena pendeta agung berulang kali mengatakan kepadanya untuk tidak menyebarkannya kepada orang lain, dia hanya tahu nama itu tetapi tidak tahu untuk apa benih Sinto itu. Di pegunungan sekitar lembah Woli. Ye Xuan berdiri di puncak gunung yang paling dekat dengan kuil Li, menyaksikan upacara pengorbanan yang berlangsung di depan kuil dengan mata tenang. Adalah ide yang bagus untuk mengadakan pengorbanan terlebih dahulu, gumam Ye Xuan dalam hati. Ketika Yan Tianye memutuskan untuk melakukan pengorbanan terlebih dahulu, Ye Xuan tahu apa yang direncanakan Yan Tianye. Dia ingin mengambil benih-benih suci yang dipelihara oleh teratai kembar air dan api sebelum kekuatan ibel surgawi di belakangnya tiba. Saya harus mengatakan bahwa keputusan sementara Yan Tianye sangat bijaksana. Setan surgawi berjubah hitam itu pasti dikirim oleh kekuatan setan surgawi di belakangnya untuk menjaga benih-benih jalan ilahi. Selama ibel surgawi berjubah hitam itu ada di sana, Yan Tianye tidak berani mempunyai pikiran lain. Sekarang ibel berjubah hitam itu sudah mati, dia tidak lagi terkekang dan segera memulai upacara pengorbanan. Jelas bahwa dia ingin memanfaatkan kesempatan itu sebelum ibel di belakangnya bisa bereaksi dan mendapatkan benih dewa terlebih dahulu. Selama dia dapat memasuki alam para dewa, bahkan jika kekuatan ibel surgawi di belakangnya muncul, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Ngomong-ngomong soal itu, membasmi ibel surgawi berjubah hitam sebenarnya membantunya sampai batas tertentu. Sekarang di kuil Li, selain Yan Tianye, Yan Feipeng dan Imam Besar Li, ada 2 lagi pembangkit tenaga alam dewa bela diri. Totalnya ada 5 pembangkit tenaga alam dewa bela diri. Dilihat dari pemandangan ini, jelaslah bahwa Yan Tianye telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk upacara pengorbanan hari ini.
Ye Xuan menyaksikan upacara pengorbanan yang berlangsung perlahan sambil tersenyum di wajahnya, dan dia sangat yakin dalam hatinya bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Tepat pada saat ini, sebuah bola kehidupan muncul di depannya, berubah menjadi bayangan orang suci yang sangat menawan. Tolong aku. Sein Linglong mengajukan permintaan itu begitu dia muncul. Apa yang bisa saya bantu? Ye Xuan bertanya dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Aku butuh teratai air dan api serta benih Sinto. Sein Linglong tidak lagi menyembunyikannya dan berkata langsung. Ye Xuan tersenyum. Dia selalu meragukan apakah Sein Linglong, yang bisa bersembunyi di api suci selama 500 tahun, akan sebodoh itu. Ya, semua yang dilakukan Sein Linglong sejak awal tampak bodoh. Terlebih lagi, tampaknya segala sesuatunya dilakukan untuk orang-orang Li, dan mereka bahkan tidak peduli dengan kebencian karena dibasmi 500 tahun yang lalu. Apakah ada orang seperti itu di dunia ini? Ye Xuan percaya akan ada orang-orang seperti itu, tetapi mengingat Sein Linglong telah bersembunyi di api suci selama 500 tahun dan kemudian dibangkitkan dalam keadaan setengah mati, apakah itu hanya untuk kembali ke suku Li dan dibungkam lagi oleh Yan Tianyai? Ye Xuan berpikir itu tidak mungkin, jadi dia terus menunggu Sein Linglong muncul. Kau menginginkan teratai air dan api serta benih Sinto. Tidakkah kau pikir kau sedikit serakah? Ye Xuan terkekeh. Saya tidak punya pilihan. Dalam kondisi saya saat ini, saya tidak hidup maupun mati. Jika saya ingin hidup kembali, hanya teratai kembar air dan api yang bisa melakukannya. Saya perlu menggunakan teratai kembar air dan api untuk memberi nutrisi pada tubuh saya lagi, barulah saya bisa hidup kembali. Sein Linglong menjelaskan dengan putus asa. Itulah yang kukatakan padamu. Kau pasti punya tujuan tertentu untuk kembali ke suku Li. Bagaimana dengan benih Sinto? Apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Ye Xuan terus bertanya. Masih belum jelas apa sebenarnya benih Sinto itu, tetapi karena mereka dipelihara oleh teratai kembar air dan api, mereka pasti mengandung vitalitas yang sangat kuat dan seharusnya dapat membantuku. Tapi jangan khawatir, aku hanya perlu membangkitkan tubuhku, dan aku akan meninggalkan setidaknya setengah dari benih Sinto untukmu. Ketika aku hidup kembali, aku akan memberimu benih Sinto sebagai syarat agar kau mau membantuku. Jawab Sein Linglong. Jadi, awalnya mereka tidak setuju aku membawa pasukan Long Yuan ke sini karena mereka khawatir aku akan mengambil teratai kembar air dan api serta benih Sinto untuk diriku sendiri. Kata Ye Xuan sambil tersenyum. Sein Linglong menghela napas dan berkata, jangan salahkan aku. Aku orang miskin yang dibasmi oleh orang-orangku sendiri. Bahkan orang-orangku sendiri tidak bisa dipercaya. Beraninya aku menyerahkan nasibku di tangan orang asing. Ye Xuan sebenarnya setuju dengan pendapatnya. Jika itu dia tidak akan pernah menyerahkan nasibnya ke tangan orang asing. Pikirkan baik-baik. Menurut rencana pemimpin klan Yan, dia akan menggunakan benih Sinto untuk memasuki wilayah Sinto. Jika dia berhasil, klan Li akan memiliki prajurit Sinto yang kuat. Saat itu, seharusnya ada kesempatan untuk menyapu Zhou Shu dan Long Yuanzu. Saat itu, klan Li akan menjadi sangat kuat. Apakah kamu benar-benar berniat untuk menghancurkan tujuan besar seperti itu? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Orang suci Linglong tertawa terbahak-bahak dan berkata, dia bisa menjadi orang kuat Sinto setelah mendapatkan benih Sinto, jadi mengapa aku tidak bisa? Aku adalah orang suci dari suku Li, dan aku tidak akan lebih buruk darinya jika aku menjadi orang kuat Sinto. Selain itu, aku telah disempurnakan menjadi boneka mayat oleh Ibel Surgawi, dan aku membenci Ibel Surgawi. Jika suku Li menghasilkan orang kuat Sinto, kamu seharusnya berharap orang itu adalah aku, bukan Yan Tianyai. Benar. Jepret, jepret, jepret. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan seperti yang diharapkan dari seorang suci. Anda sangat akurat dalam menghitung hati orang. Seperti yang dikatakannya, jika orang Li benar-benar ingin menghasilkan penganut Sinto yang kuat, maka orang tersebut sebaiknya adalah Santo Linglong. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak menggunakan benih Sinto sebagai syarat, Ye Xuan bersedia membantunya. Tentu saja akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkan benih Sinto. Sein Linglong tidak terkejut dengan komentar tersebut dan menambahkan namun, ada satu hal yang ingin saya tegaskan terlebih dahulu. Saya telah menjadi seorang Sein selama ini, dan saya belum pernah mendengar bahwa teratai air dan api dapat menghasilkan benih Sinto. Jadi, apa sebenarnya benih Sinto itu? Saya tidak tahu. Jika benih Sinto berbeda dari yang Anda harapkan sebelumnya, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Sebelum datang ke lembah Woli, Ye Xuan meminta pengawal rahasia Night Owl untuk menyelidiki benih Sinto. Tampaknya sejak zaman kuno, tidak pernah ada yang namanya benih Sinto. Jadi, tidak seorang pun tahu apa itu benih Sinto. Semua berita tentang benih Sinto berasal dari percakapan antara Yan Tianyai dan Ibel Surgawi. Jelaslah, istilah benih Sinto berasal dari tanah suci tertentu milik setan surgawi. Jadi,
Sulit untuk mengatakan apakah benda ini benar-benar ada. Namun, teratai kembar air dan api seharusnya mampu menghasilkan sesuatu, tetapi sulit untuk mengatakan apa efek spesifiknya. Tentu saja, apapun yang dipelihara, itu pastilah merupakan harta karun. Melihat upacara pengorbanan di kuil hampir selesai, Yesuan bertanya tentang urusan utama bagaimana Anda ingin saya membantu Anda. Anda tidak akan menyerang secara langsung. Jika saya tidak salah, setidaknya ada 5 dewa bela diri di kuil Li sekarang. Pergilah ke ruang bawah tanah kuil untuk menyelamatkanku terlebih dahulu, baru kemudian aku akan membawamu ke mata air suci, ucap orang suci Linglong. Yesuan bertanya, maksudmu, ada cara lain untuk memasuki mata air suci? Kuil itu jauh lebih besar dan lebih rumit dari yang dapat kau bayangkan. Aku tumbuh di kuil itu dan mengetahui banyak rahasia. Waktunya hampir habis, datanglah dan bantu aku keluar dari kesulitan ini terlebih dahulu. Datanglah dengan tenang dan sebaiknya jangan membuat para penjaga waspada. Sein Linglong mengingatkan. Yesuan tidak menunda lebih lama lagi dan segera menggunakan keahliannya untuk bergegas menuju air terjun di luar kuil. Bulan lalu, kuil itu dimasuki melalui jalur air. Saat ini sedang dilakukan pengorbanan di kuil, jadi tidak mungkin masuk melalui gerbang utama. Jadi, Yesuan mengambil jalur air lagi. Kemudian ikuti jalan sebelumnya, melalui koridor, dan sampai di gerbang penjara bawah tanah. Pintunya terkunci dan telah dibatasi oleh suatu formasi. Namun, tingkat pembatasan formasi suku Li sangat rendah. Yesuan membuka buku formasi dan dengan santai menggambar cara untuk menghancurkan formasi, sehingga melanggar pembatasan. Ketika mereka mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, mereka melihat Santo Linglong diikat ke pilar naga di ruang bawah tanah dengan lebih dari 10 rantai. Sang Santa Linglong merapatkan kedua kakinya dan membuka kedua tangannya, diikat membentuk salib dengan rantai besi. Melihat Yesuan datang, dia memperingatkannya, hati-hati, rantai ini adalah kunci perangkap naga, harta karun suku Huoli, sangat kuat. Aku bertanya-tanya mengapa kau ingin aku menyelamatkanmu. Ternyata kau diikat seperti ini, kata Yesuan sambil melangkah maju. Hari ini adalah upacara pengorbanan. Yan Tianye takut aku akan merusak rencananya, jadi dia mengeluarkan semua harta yang dia sembunyikan di dasar kotaknya. Sein Linglong menjelaskan dengan tidak berdaya. Dia ingin menggerakkan badannya, tetapi baru saja dia bergerak sedikit saja, sambaran petir menyambar dari sekitar selusin rantai dan menyambar tubuhnya. Namun untungnya, saya tidak lagi merasakan sakit, jadi saya tidak perlu menahan rasa sakit fisik apapun. Yesuan membuka mata kebenaran dan mengamati rantai itu sebentar. Ia menemukan bahwa itu adalah harta karun ilahi dengan sajak Tao selama 10.000 tahun. Meskipun tidak sekuat harta karun Raja Dewa, itu juga harta karun yang sangat kuat. Jika Anda ingin menyelamatkan Nyonya Suci Linglong dari rantai, Anda perlu membentuk formasi yang sangat rumit, yang memerlukan banyak usaha. Yesuan berpikir sejenak dan bertanya, bisakah aku menghancurkan benda ini? Sein Linglong mengerutkan kening dan bertanya, tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut? Lebih baik jangan biarkan Yan Tianye mengetahuinya. Metode yang lembut membutuhkan pengaturan formasi 9 lapis, dengan total lebih dari 700 set pola formasi. Itu bukan hal yang mustahil, tetapi menurutku itu merepotkan. Yesuan berkata sambil merentangkan kedua tangannya. Baiklah kalau begitu, kau bisa menghancurkannya. Sein Linglong tidak memaksanya. Yesuan tidak menunda lebih lama lagi dan membentuk formasi kedap suara di sekelilingnya. Formasi kedap suara relatif sederhana. Karena sering digunakan, peralatan formasi sudah siap pakai. Cukup keluarkan satu set bendera formasi dan masukkan di sekitarnya untuk melengkapinya. Kemudian, Yesuan menghunus pedang kunpeng, menjentikkan bilahnya dengan jari-jarinya, dan berkata, bangun, peternak sedang memberimu makan, apakah kamu ingin makan? Jika tidak, ambil saja. Kaisar binatang kunpeng tiba-tiba melompat dan berteriak cepat. Hancurkan. Saat tiba saatnya menghancurkan artefak berharga, Kaisar kunpeng menjadi sangat bersemangat. Yesuan menaksir kekuatannya, memusatkan niat pedangnya, dan memotong rantai besi itu dengan satu pedang. Kekuatan kunpeng meledak dan rantai besi putus dengan suara keras. Angin kencang segera bertiup dari pedang kunpeng, dan binatang Kaisar kunpeng mulai bernapas dengan berat, menyerap sajak Dao pada rantai besi. Tak lama kemudian, khazanah suci dengan daya tarik Tao yang bertahan selama ribuan tahun itu pun terhisap habis. Sein Linglong awalnya mengira akan ada banyak kebisingan, tetapi dia tidak menyangka kebisingan itu akan terputus hanya dengan pedang ringan. Dia mengerahkan sedikit tenaga dengan kedua tangannya, memutuskan rantai itu, dan jatuh dari pilar panlong. Dia melirik pedang kunpeng di tangan Yesuan secara sengaja atau tidak sengaja. Yesuan memperhatikan tatapannya, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia menyarungkan pedang kunpeng dan bertanya, bagaimana kalau kita memasuki mata air suci sekarang? Ke arah mana?
Ikuti aku dulu. Sein Linglong berkata demikian saat dia berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Setelah beberapa langkah, dia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Rupanya penjaga kuil yang sedang berpatroli datang. Sein Linglong terbang tanpa berkata apa-apa, dan domain Dewa Bela Diri berguncang, membuat para penjaga pingsan, lalu dia terus bergerak maju. Keduanya berjalan melewati koridor kuil dan tiba di aula belakang. Santo Linglong berdoa 3 kali ke arah patung Dewa Air di dinding aula belakang, lalu memancarkan aliran energi sejati dan menuangkannya ke dalam botol di tangan patung itu. Dinding perlahan menjauh dari sisi-sisi, dan Sein Linglong segera melangkah masuk. Dia berbalik dan melambaikan tangan, merendahkan suaranya dan berkata, cepat masuk. Ada banyak penjaga yang berpatroli di aula belakang. Cepatlah. Yesuan segera melangkah masuk, sambil membuka indera spiritualnya untuk mengamati lingkungan sekitar. Santa Linglong menekankan kedua telapak tangannya pada dinding bagian dalam lorong, menutup pintu batu, lalu berjalan menyusuri lorong itu. Ini adalah lorong melingkar yang perlahan naik ke atas. Aula utama kuil Li berbentuk lingkaran. Yesuan membuat perkiraan kasar dan menemukan bahwa lorong melingkar ke atas ini hanya mengelilingi aula utama. Setelah berjalan berkeliling 2 kali, keduanya mencapai puncak aula utama. Sebenarnya ada ruang rahasia berbentuk kubah di atas aula utama. Bagian atas aula utama kuil diukir dengan banyak pola khusus suku Li, dan ada beberapa lubang tersembunyi di pola-pola ini. Di ruang rahasia kubah, Anda dapat mengamati situasi di aula utama melalui lubang-lubang ini. Pada saat ini, upacara pengorbanan masih berlangsung di aula utama kuil. Imam kepala Li dan 12 pendeta sedang menyanyikan doa. Saat doa dilantunkan, 2 patung Dewa Air dan Dewa Api di aula utama berangsur-angsur berubah. Api perlahan menyala di patung Dewa Api, yang sangat ajaib. Patung Dewa Api di kuil Li berbadan manusia dan bersayap elang, sedangkan patung Dewa Air berbadan manusia dan berekor ular. Saat bahasa Li kuno dilantunkan, kedua patung itu berubah. Api menyala di belakang patung Dewa Api dengan tubuh manusia dan sayap elang, dan kedua sayapnya terbakar dengan ganas. Mata air bening keluar dari botol air di tangan Dewa Air, memancarkan aroma menyegarkan yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Saat doa diguli mencapai klimaksnya, kedua patung itu perlahan menjauh ke samping, memperlihatkan lorong bawah yang luas di belakang mereka. Lorong ini sangat luas. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa di bawahnya tampak seperti dunia bawah tanah, dengan dinding yang terbuat dari batu-batu besar dan pilar-pilar tebal, tetapi tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Pemimpin suku Huo Li, Yan Tianye dan kepala pendeta suku Li masuk terlebih dahulu, diikuti oleh 12 pendeta lainnya, sementara sisanya tetap berada di aula utama. Di ruang rahasia kubah, Sein Linglong menunjuk ke lorong luas di belakang kedua patung itu dan berkata, ini adalah pintu masuk ke mata air suci. Ikuti aku dan kita akan masuk melalui lorong rahasia itu. Selagi dia berbicara, lorong rahasia lain terbuka di ruang kubah. Keduanya melewati lorong rahasia dan tiba di bangunan bawah tanah di bawah kuil. Ruang bawah tanah kuil ini jauh lebih megah daripada aula utamanya. Ruang bawah tanahnya sangat luas dan megah. Aula pertama kuil bawah tanah ini sangat unik. Di tengahnya terdapat lubang besar tanpa dasar yang dikelilingi pagar pembatas. Yan Tianye dan kepala pendeta suku Li berjalan melewati pagar pembatas dan langsung memasuki aula kedua. Sein Linglong menunggu mereka lewat sebelum membuka jalan rahasia dan keluar. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, masih sama seperti sebelumnya. Yesuan juga mengamati lingkungan sekitar dan sangat penasaran dengan lubang di tengahnya. Orang suci Linglong menjelaskan dengan santai lubang ini awalnya adalah sebuah kolam yang dalam. Saya mendengar dari para leluhur kita bahwa di masa lalu ada seekor naga yang dibesarkan di sini untuk menjaga mata air suci. Sambil berbicara, dia berjalan ke pagar pembatas, melihat ke dalam lubang, dan melanjutkan, kemudian, permukaan air mata air suci menurun, dan air mata air suci di kolam dalam perlahan mengering. Tanpa air mata air suci, naga itu pergi. Yesuan berjalan ke pagar pembatas, melihatnya, dan bertanya, apakah mata air suci juga akan mengering? Ya, ku dengar dari leluhur suku Li bahwa permukaan air mata air suci itu telah menurun, dan mata air suci itu telah mengering beberapa kali. Setiap kali mengering, para anggota suku menggali hingga mereka menggali mata air suci itu. Oleh karena itu, bangunan bawah tanah di bawah kuil itu dibangun semakin dalam, dan kalian akan mengetahuinya nanti. Ucap Sein Linglong sambil berjalan menuju istana kedua. Kuil bawah tanah dibangun miring ke bawah, dan setiap tingkat kuil memiliki tinggi 10 lantai. Saat Anda mencapai tingkat ketiga kuil, Anda telah mencapai bawah tanah yang sangat dalam. Ketika mereka berdua mencapai pintu masuk istana ke-6, Santa Linglong memperlambat langkahnya dan berkata dengan suara rendah, berikut ini adalah istana terakhir, mata air suci ada tepat di bawah, berhati-hatilah.
Santa Linglong berkata demikian sambil berjalan menuju gerbang istana terakhir dan melihat ke bawah. Ye Xuan juga berjalan mendekat untuk melihat-lihat. Di balik gerbang itu ada tangga 100 anak tangga yang mengarah ke bawah, dan di bawah tangga itu ada istana yang sangat megah. Di tengah istana terdapat kolam mata air, yang lebarnya 100 kaki. Ada 2 bunga teratai suci yang tumbuh di musim semi. Daun teratai tersebut berwarna hijau zamrud, tetapi kedua bunga teratai suci tersebut memiliki warna yang berbeda. 2 bunga teratai di mata air suci itu sangat aneh, seolah-olah membagi seluruh kolam mata air suci menjadi 2 dunia. Satu sisi berwarna merah seperti api, dan sisi lainnya berwarna putih bersih dengan sendewa warna biru aqua yang lembut. Di atas 2 teratai suci, energi spiritual air dan api saling terkait, membungkus benih emas sebesar kacang kenari. Benih emas ini memancarkan vitalitas yang kuat. Menurut informasi yang saya dengar sebelumnya, benih emas ini seharusnya adalah benih Shinto. Yan Tianye berdiri di panggung tinggi di depan kolam mata air suci dan tertawa keras 500 tahun telah berlalu, dan aku akhirnya menunggu hari ini. Setelah dia selesai tertawa, dia mendesak kepala pendeta suku Li, cepat, buka segel teratai suci. Imam besar suku Li melambaikan tangannya dan meminta ke-12 pendeta untuk bubar dan mengepung kolam mata air suci, bersiap merapal mantra untuk membuka segel teratai suci. Ye Xuan memperkirakan akan butuh waktu untuk membuka segel itu, jadi dia bertanya kepada Sein Linglong dengan suara pelan bagaimana rencanamu untuk mendapatkan teratai suci. Apakah kamu akan merampoknya begitu saja? Kita tunggu saja. Kalau memang tidak ada cara lain, kita hanya bisa merampoknya, jawab Sein Linglong. Terangkatnya segel teratai suci berlangsung selama 1/4 jam, dan segel yang menutupi kolam mata air suci perlahan menghilang. Yan Tianye berjalan ke tepi peron dan memandangi benih-benih Shinto dari dekat, senyum di wajahnya semakin lebar. Tepat pada saat ini, lakukan. Sein Linglong tiba-tiba mengambil tindakan, melompat dan terbang menuju kolam mata air suci. Yan Tianye dan kepala pendeta suku Li menoleh ke belakang pada saat yang sama. Melihat bahwa itu adalah Nyonya Suci Linglong, Yan Tianye mendengus marah bahkan kunci naga tidak bisa menjebakmu. Kau benar-benar menghantuiku. Imam besar, hentikan dia. Pendeta kepala suku Li segera merapal mantra untuk menghalangi orang suci Linglong. Hari ini adalah acara besar bagi suku Li, dan tidak boleh diganggu. Demi masa depan suku Li, kamu harus mempertimbangkannya. Mengerti. Wajah Sein Linglong tegas. Dia mendengus, iya, tentu saja kamu bisa mengerti. Kita berdua adalah orang suci, tetapi pada akhirnya kamu menjadi pendeta tinggi, sementara aku dimurnikan menjadi boneka mayat oleh ibel surgawi. Semua ini disebabkan olehnya. Sekarang kamu berbicara tentang memahamiku. Saat keduanya berbicara, mereka mulai berkelahi. Saya juga sedih dengan pengalaman Anda, tetapi dari sudut pandang keadilan rakyat Li, hari ini adalah saatnya untuk mengubah nasib rakyat Li. Tidak peduli berapa banyak dendam yang ada, kita harus melepaskannya terlebih dahulu. Mari kita bicarakan semuanya setelah hari ini. Pendeta tinggi Li menangkis telapak tangan dan berkata dengan tegas. 500 tahun yang lalu, aku mengolah api suci. Jika aku tidak terbasmi, aku tidak akan membutuhkan benih dewa. Dengan api suci milikku, orang-orang Li saat ini akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Nasib orang-orang Li ditentukan di tanganmu. Kata Sein Linglong sambil menembakkan bola api suci Linglong, yang menelan pendeta tinggi Li. Itu semua sudah berlalu. Sekarang kunci untuk mengubah nasib orang-orang Li ada di depan mata kita. Kita tidak boleh membuat kesalahan lagi. Pendeta Agung Li melambaikan tongkat naga hijau untuk menghalangi api suci Linglong. Kau tak bisa membayangkan apa yang telah kualami selama 500 tahun ini. Sekarang, jika kau serahkan teratai air dan api kepadaku, orang-orang Li akan bangkit di tanganku. Namun, jika kau serahkan kepada seonggok sampah yang bergantung pada setan langit. Kata Sein Linglong dengan marah. Ketika mereka berdua memulai, Yan Tianye mengabaikan mereka dan menatap benih Shinto di atas kolam mata air suci dengan tatapan membara. Matanya menunjukkan bahwa ia tampaknya telah melihat kebenaran langit dan bumi, seolah-olah selama ia mendapatkan benih emas ini, segala sesuatu antara langit dan bumi akan berada di bawah kendalinya. Tepat saat dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambil benih Shinto, Ye Xuan melangkah masuk ke kuil. Yan Tianye segera menjadi waspada, menoleh dan melihat ke atas, matanya menyipit, dan dia berkata dengan nada buruk, apakah itu kamu? Kita bertemu lagi. Ye Xuan menyapa sambil tersenyum. Yan Tianye mendengus dingin, seorang jenderal besar tentara Long Yuan dan penguasa kota Liu Yun akan menjadi bandit juga. Ye Xuan merentangkan tangannya dan tersenyum, ya. Sangat menyenangkan menjadi perampok. Anda dapat mengulurkan tangan dan mengambil apapun yang Anda inginkan. Anda tidak harus bersekongkol dengan ibel surgawi, Anda juga tidak harus membasmi orang suci. Ekspresi wajah Yan Tianye berubah sedikit jelek. Dialah yang bersekongkol dengan setan surgawi dan membasmi orang suci itu.
Sekarang hal terakhir adalah menyerap benih dewa, jadi Yan Tianye tidak ingin membuang waktu, dan segera berteriak seseorang datang. Hentikan dia. Begitu dia selesai berbicara, Yan Feipeng segera bergegas masuk bersama dua prajurit suku Li dan mengepung Ye Xuan. Meskipun Ye Xuan sangat kuat, dia masih merasakan banyak tekanan menghadapi tiga dewa bela diri pada saat yang sama. Melihat Ye Xuan terhenti, Yan Tianye tidak menunda lagi dan melompat ke kolam mata air suci. Ia melayang di udara, duduk bersila di udara, melatih kemampuannya, dan mulai mencoba menyerap benih-benih dewa. Aliran energi kehidupan mengalir keluar dari benih Sinto dan diserap oleh Yan Tianye. Ia mulai mencoba memahami alam ilahi yang ilusif, sambil bergumam dalam hati hukum. Hukum. Gerbang pengunci surga dalam ranah Sinto adalah hukum. Hanya dengan melihat melalui hukum asli dunia, seseorang dapat melangkah ke ranah ilusi ini. Karena biji emas ini disebut benih Sinto, siapapun yang pernah mendengar nama ini akan percaya bahwa biji emas ini mengandung Sinto. Dilihat dari namanya benih Sinto, tampaknya selama seseorang menyerap nafas kehidupan dalam benih ini, seseorang dapat memasuki alam Sinto. Yan Tianye dengan cepat menyerap nafas kehidupan dari benih Sinto, merasa sedikit gembira, seolah-olah pintu menuju dunia baru perlahan terbuka untuknya. Ketika Sein Linglong melihat Yan Tianye menyerap kekuatan hidup dari benih dewa, dia langsung berkata dengan marah, "Yan Tianye, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menghancurkannya?" Yan Tianye mengabaikan omelan dari Sein Linglong dan terus menyerap pelajaran. Santo Linglong ingin bergegas maju untuk menghentikan mereka, tetapi dihentikan oleh pendeta tinggi suku Li. Dia tidak bisa menyingkirkan pendeta utama suku Li, jadi dia segera berbalik untuk melihat Ye Xuan dan berteriak, "Hentikan dia!" Ye Xuan melirik ketiga prajurit alam dewa bela diri di depannya, merentangkan tangannya ke arahnya dan berkata, "Apakah menurutmu aku bisa membantu?" Ketika Santo Linglong melihat situasi ini, dia tahu betul bahwa mustahil untuk menerobos rintangan tiga dewa bela diri. Dia sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain melampiaskan kemarahannya kepada pendeta tinggi suku Li. Dia menyalakan api suci dan memukulnya, sambil berkata dengan marah, "Akulah yang memelihara api suci saat itu. Berdasarkan bakatku, posisi pendeta tinggi seharusnya menjadi milikku. Kau baru saja mengambil apa yang kutinggalkan. Kamu memiliki api suci. Jika kamu masih hidup, posisi pendeta tinggi memang seharusnya menjadi milikmu. Namun, sekarang setelah aku menjadi pendeta tinggi, aku harus mempertimbangkan situasi keseluruhan orang-orang Li. Jika orang-orang Li dapat menghasilkan seorang guru Sinto yang kuat, takdir masa depan orang-orang Li akan sangat berbeda, jadi tidak boleh ada kecelakaan hari ini. Setelah hari ini, apapun yang kamu inginkan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu." Pendeta tinggi Li berkata dengan sungguh-sungguh. Sisi lain, Yan Feipeng dan dua prajurit suku Li di tingkat dewa bela diri berdiri di depan Ye Xuan, menyebar dalam bentuk kipas, tidak meninggalkan celah untuk terobosan. Yan Feipeng sangat bangga, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, "Ku dengar Jenderal Dewa Long Yuan hanya berada di level dewa bela diri. Setelah hari ini, ayahku akan menjadi satu-satunya orang kuat Sinto yang masih hidup di Provinsi Long Yuan. Jika saatnya tiba, tidak peduli apakah kamu adalah Mayor Jenderal Tentara Long Yuan atau penguasa kota Liu Yun, kamu harus tunduk." Ye Xuan telah memperhatikan kolam mata air suci, ingin melihat apakah benih Sinto yang dikabarkan benar-benar mengandung hukum dan prinsip. Yan Feipeng mengangkat bibirnya dan mencibir, lalu berkata, "Kalian tidak punya kesempatan untuk menghentikannya, 3 lawan 1. Kalau kalian hanya diam saja, aku bisa membiarkan kalian hidup dengan baik. Kalau tidak, Ye Xuan membuka tas binatang roh, melepaskan bola petir, dan berkata sambil tersenyum sejujurnya, "Sebenarnya ini 2 lawan 3. Faktanya, dengan kekuatan bertarungmu yang menyedihkan, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan burungku." Melolong. Ketika Lei Qiu mendengar ini, dia mengira itu adalah pujian dan langsung mengangkat kepalanya dan menangis. Wajah Yan Feipeng langsung menunjukkan kemarahan, dan dia mendengus dingin, "Karena kamu ingin bertarung, kamu yang memintanya. Hentikan dia dan jangan biarkan dia mendekati kolam mata air suci, terlepas dari hidup atau matinya. Aku akan membasmi burung ini terlebih dahulu." Ketika Lei Qiu mendengar ini, dia langsung marah. Dia menjerit dan menerkamnya, mulai berkelahi dengannya. Ye Xuan juga bertarung dengan dua prajurit tingkat dewa bela diri suku Li pada saat yang sama. Dia menggunakan gerakan yang ganas begitu dia menyerang dan hampir membasmi salah satu dari mereka dengan pedangnya. Namun, lawannya berada di level martial god, dan mereka berdua. Dengan kerja sama satu sama lain, mereka berhasil menahan serangan pedang yang tak terduga dengan cara yang mendebarkan. Meskipun kekuatan tempur Ye Xuan jauh melampaui orang kuat di level yang sama, masih sulit baginya untuk menang saat menghadapi dua penguasa alam dewa bela diri. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit.
Pertarungan antara Lei Qiu dan Yan Fei Peng merupakan yang paling menarik perhatian. Seekor burung bulat besar mengejar seseorang dan mematuknya. Orang itu menghindar ke kiri dan kanan. Adegan itu sungguh lucu. Yan Fei Peng awalnya mengira bahwa binatang spiritual mudah untuk dihadapi, dan bersiap untuk memotong burung itu menjadi beberapa bagian dalam beberapa gerakan. Tanpa diduga, setelah pertarungan, ia dikejar dan dipatuk oleh burung itu. Terlebih lagi, dia telah membuka martial god domain miliknya dan menggunakan kekuatan domain tersebut untuk melawan, tetapi paruh burung itu seperti senjata paling tajam di dunia. Ia mematuk ke bawah dengan suara bang, langsung mematuk martial god domain dan mematuk ke arah dahinya. Bahkan bisa mematuk alam dewa perang. Kalau dipatuk di dahi, bukankah kepalamu akan tercabik-cabik? Yan Fei Peng terkejut dan cepat-cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, lalu dikejar dan dipatuk oleh bola guntur itu sepanjang jalan. Setelah mematuk beberapa kali, Lei Qiu mulai menggunakan cakar dan sayapnya, mengepak, menggaruk, dan mematuk. Yan Fei Peng begitu geram sehingga dia mencoba melawan beberapa kali, tetapi selalu berhasil dipukul mundur oleh sayapnya. Dia menjadi semakin terkejut, dan tidak dapat mengerti bagaimana seekor binatang spiritual bisa sekuat itu, dan binatang spiritual ini jelas adalah seekor elang guntur. Elang guntur, binatang spiritual tingkat rendah dari level Qiu. Biasanya, ia bahkan akan berpikir bahwa makanan itu terlalu rendah kualitasnya untuk dimakan, tetapi sekarang makanan itu mengejarnya dan memukulinya. Dia tidak dapat memahami bagaimana seekor elang guntur bisa begitu kuat. Namun, itulah kenyataannya. Ketika dia dirobohkan oleh Ye Xuan dengan satu gerakan sebelumnya, karena dia hanya mengalami satu gerakan, dia tidak yakin dan ingin bertarung lagi. Sekarang, itu bukan hanya satu gerakan lagi. Dia dikejar dan dipatuk puluhan kali. Dia terus mencoba melawan. Namun, sayap Thunder Eagle seperti senjata tingkat harta karun yang mengepak. Dengan satu kepakan sayapnya, serangan baliknya dipatahkan dan dia tidak punya jalan keluar. Yang membuatnya makin marah adalah ketika Thunder Eagle berteriak saat bertarung. Kadang-kadang berkicau siul, siul, siul dan kadang-kadang berseru ku, ku. Meskipun dia tidak mengerti bahasa burung, entah mengapa dia merasa bahwa elang guntur sedang mengejeknya, yang membuatnya makin marah. Akan tetapi, dia menggertakkan giginya, mengeluarkan kekuatan bertarungnya yang terkuat, menghunus pedang tingkat harta karun Shinto, dan berteriak saat dia menebas Thunder Eagle dengan teknik pedang kabut hitam. Bilahnya menebas dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dapat memotong besi paling keras di dunia sekalipun. Lei Qiu berteriak ke arah langit dan melakukan transformasi kunpeng. Bulu-bulu kunpeng emas langsung tumbuh di tubuhnya, lalu dia mengangkat sayapnya untuk menghalangi cahaya pisau. Wah, bilahnya menebas sayap emas itu dan langsung terpental oleh bulu-bulunya. Bola petir itu menghalangi cahaya pisau, lalu mengangkat sayapnya dan mengepakkannya, menjatuhkan Yan Fei Peng dengan suara bang. Wah, Yan Fei Peng terhempas oleh sayap pesawat, menghantam pagar pembatas kolam mata air suci, dan berguling ke tanah. Meskipun dia terhempas oleh sayap, bagaimanapun juga, tingkat kultivasinya berada di tingkat dewa bela diri, dan dia memiliki energi sejati yang melindunginya saat dia terkena serangan, jadi dia tidak terluka parah. Dia segera bangkit, bernapas dengan berat, dan sorot matanya saat menatap Thunder Eagle benar-benar berbeda. Awalnya dia mengira bahwa elang petir ini hanyalah binatang spiritual tingkat rendah yang tidak dapat menahan satu pukulan pun, tetapi sekarang dia merasa sedikit takut. Bukannya aku takut tidak bisa menang, tapi pertarungannya akan terlalu memalukan. Dikejar dan dipatuk oleh burung elang guntur membuatnya merasa sedih dan marah hanya dengan membayangkan pemandangan itu. Dia tidak berani menghadapi bola petir itu secara langsung, dan mulai memilih untuk menghindari pertarungan, dengan fokus utama menghindari serangan. Meskipun dia masih dikejar kemana-mana, setidaknya dia tidak akan dijepit dan dipatuk. Sementara manusia dan elang itu bertarung, Yan Tianye menyerap benih dewa di sisi lain. Ye Xuan bertarung sendirian melawan dua dewa bela diri selama lebih dari 100 gerakan sebelum dia melepaskan tangannya dan melepaskan Void Blade Light, menebas ke arah Yan Tianye. Yan Tianye membuka matanya lebar-lebar, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah cahaya pedang yang menyilaukan yang menebas ke arahnya. Pedang suci yang menyala-nyala terbang keluar dari kehampaan dan menghantam bilah roh virtual dengan suara ding. Setelah kedua senjata ajaib itu bertabrakan, mereka masing-masing terbang kembali. Yan Tianye menangkis serangan Void Spirit Blade, mendengus dingin, dan mempercepat penyerapan Divine Way-Seed. Pada saat yang sama, teratai kembar air dan api terus memelihara benih Shinto. Sementara Yan Tianye menyerap kekuatan hidup dari benih Shinto, teratai kembar air dan api mentransmisikan kekuatan hidup ke benih Shinto. Lambat laun, daya kehidupan pada teratai kembar air dan api itu pun cepat terkuras habis, dan akhirnya perlahan layu. Ketika Santa Linglong mengetahui hal ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Targetnya adalah teratai air dan api,
yang merupakan satu-satunya kesempatannya untuk menghidupkan kembali tubuhnya. Tidak, teriaknya sambil memukul mundur pendeta tinggi Li dan bergegas menuju kolam mata air suci. Yan Tianye mendengus dingin, mengendalikan pedang ilahi Huoli, dan menebas dengan satu pukulan. Pedang yang menyala itu menebas dan menghentikan orang suci Linglong. Saint Linglong bergegas ke kolam mata air suci dan menyaksikan dua bunga teratai suci layu. Bahkan daun teratai hijau zamrud yang mengapung di mata air suci dengan cepat kehilangan warnanya dan menguning. Otang pembawa sial, kau menghancurkan satu-satunya harapanku untuk menghidupkan kembali tubuhku. Saint Linglong meraung pada Yan Tianye. Yan Tianye mencibir, dan dia mengerahkan energi roh benih yang diserapnya untuk membentuk penghalang di sekelilingnya. Dia mendengus, ini adalah tren umum. Roda takdir orang-orang Li terus bergulir maju. Siapapun yang ingin menghentikannya akan hancur. Dia telah menyerap banyak kekuatan hidup dari benih Shinto dan merasa sudah saatnya untuk memahami alam Shinto. Dia segera memasuki kondisi meditasi dan mulai memahami hukum Shinto yang terkandung dalam benih Shinto. Ia dengan cermat merasakan dan mencari hukum-hukum Shinto yang terkandung dalam benih-benih Shinto. Saint Linglong menatap teratai air dan api yang layu dan tiba-tiba kehilangan keinginan untuk bertarung lagi. Dia berbaring di pagar pembatas kolam mata air suci, memikirkan pengalamannya selama 500 tahun terakhir, dan merasa bahwa dia telah kehilangan semua kekuatannya. Yesuan juga berhenti bertarung, karena Yan Tianye telah membuka penghalang dan telah mencapai saat terakhir memahami hukum para dewa. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Selain itu, ada dua dewa bela diri suku Li yang kuat menghalangi jalan, jadi tidak mudah untuk menghentikan mereka. Yan Tianye terus menyerap nafas kehidupan dari benih Shinto, dan untaian nafas kehidupan menyatu ke dalam tubuhnya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan karena mencapai alam Shinto. Waktu berlalu setiap detik. Semua orang yang hadir menatap, membayangkan seperti apa jadinya jika orang kuat Shinto itu berhasil menerobos. Seperempat jam berlalu dan wawasan terus berlanjut. Setengah jam berlalu, dan pemahaman terus berlanjut. Ekspresi bangga dan gembira di wajah Yan Tianye sedikit mereda, dan dia menjadi lebih fokus. 1 jam berlalu, dan pemahaman berlanjut. Ekspresi bangga dan gembira di wajah Yan Tianye telah lenyap sepenuhnya, seolah-olah pemahamannya telah mencapai kemacetan. 2 jam, 3 jam, akhirnya setengah hari berlalu dan pemahaman masih belum berakhir. Semua orang yang hadir secara bertahap mengerutkan kening. Yesuan juga mengamati dengan saksama. Lagi pula, tidak banyak kesempatan untuk menyaksikan terobosan di ranah Dao Ilahi dengan mata kepala sendiri, dan ini mungkin satu-satunya waktu. Jika Anda dapat mempelajari sesuatu darinya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda. Oleh karena itu, Yesuan telah mengamati dengan cermat, tetapi setelah mengamati hampir seharian, dia tidak melihat apapun. Ekspresi wajah Yan Tianye juga berangsur-angsur berubah dari bangga dan gembira di awal menjadi serius. Melihat ini, Saint Linglong bersandar pada pagar pembatas kolam mata air suci dan mencibir, menjadi penganut Shinto yang kuat adalah lelucon. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, kamu tidak perlu menunggu selama 500 tahun. Yan Feipeng adalah yang paling gugup di antara orang-orang yang hadir, dan dia segera berteriak, diam. Alam jalan ilahi adalah alam legendaris, jadi bahkan jika butuh 3 hari 3 malam untuk memahaminya, itu normal. Apa maksudnya 3 hari 3 malam? Saint Linglong berdiri, menunjuk Yan Tianye, dan berkata dengan keras dia jelas menghabiskan waktu 500 tahun, tetapi tidak ada harapan untuk terobosan. Pada akhirnya, ketika dia melihat bahwa hidupnya akan segera berakhir, dia menggunakan 2 teratai suci suku Li untuk mencoba. Sayang sekali dia tidak bisa memahaminya. Sebenarnya, saya telah lama melihat bahwa orang-orang yang menghargai kekuasaan dan memegang erat garis hidup klan mereka dan tidak pernah melepaskannya, bagaimana mereka bisa memahami hukum asli dunia ini. Lucunya adalah bahwa beberapa orang telah berjuang sepanjang hidup mereka, tetapi sebenarnya mereka melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Kalimat ini akhirnya mengguncang pikiran Yan Tianye. Tubuh Yan Tianye bergetar, darahnya mengalir deras, dia tiba-tiba membuka matanya, dan energi spiritual yang kental dan kuat di depannya meledak. Dia mengerang dan tertiup oleh gelombang udara lalu jatuh kembali ke peron. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak ada hukum Shinto di dalam benih Shinto? Gerutunya dalam hati dengan putus asa. Ketika Santo Linglong melihat kemunculan Yan Tianye, dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit, dan air mata keluar saat dia tertawa. Dia menoleh ke arah imam besar Li dan berteriak dengan marah, kau lihat itu. Ini adalah nasib orang-orang Li yang kau cintai. Kau menghancurkan 2 teratai suci dan menghancurkan harapanku untuk menghidupkan kembali tubuh fisikku. Ini yang pantas kau dapatkan. Kepala pendeta wanita suku Li juga tampak tidak senang. Dia menatap benih Shinto, mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, seharusnya tidak seperti ini. Mengapa benih Shinto tidak mencapai alam Shinto? Tepat pada saat ini,
Benih-benih Shinto yang melayang di udara, seperti bunga teratai air dan api, perlahan-lahan menyusut dan layu lalu jatuh ke mata air suci. Mata air suci yang dahulu cemerlang kini tampak seperti kolam di musim gugur, yang segala sesuatunya layu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala pendeta suku Li tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menoleh ke arah Yan Tianyai, berharap mendapat jawaban. Kepala pendeta, apa yang kau lihat pada benih dewa? Ekspresi Yan Tianyai menjadi semakin buruk. Dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak ada apa-apa. Hanya ada energi kehidupan di dalam benih dewa, tidak ada yang lain. Pasti ada yang salah di sini. Mungkin Ibel itu telah membohongiku sejak awal. Dia telah menghabiskan sebagian besar harinya mencoba memahami hukum Shinto yang seharusnya ada dalam benih Shinto, dan kemudian dia tidak dapat merasakan apapun kecuali aura kehidupan. Oleh karena itu, ia mulai curiga bahwa setan surgawi yang memberitahunya metode memelihara benih Shinto 500 tahun yang lalu telah menipunya sejak awal. Tidak ada yang berbohong padamu. Kau sendiri yang membuka segel teratai suci lebih dulu. Kau, seekor semut, pantas mati. Tepat pada saat itu, terdengar suara marah dari luar kuil. Segera setelah itu, sekelompok setan surgawi terbang ke panggung kolam mata air suci. Ada 7 setan surgawi dalam tim ini, dan yang memimpin sedang memegang harta karun berbentuk kristal. Raungan itu berasal dari harta karun berbentuk kristal ini. Ketika Yan Tianyai mendengar suara itu, dia langsung berlutut, tidak berani bernapas. Yesuan mengerutkan kening saat dia melihat tim setan surgawi ini dan segera mengenali identitas mereka. Kuil mayat hidup. Benar saja, tim Ibel surgawi ini mengenakan seragam kuil mayat hidup, dan harta berbentuk kristal yang mereka pegang di tangan mereka adalah harta yang menyampaikan keinginan para atasan. Begitu Yan Tianyai mendengar omelan yang datang dari harta berbentuk kristal itu, dia langsung berlutut. Jelaslah dia sangat takut pada suara dalam harta karun berbentuk kristal itu. Sambil memegang harta karun berbentuk kristal itu, Ibel itu berjalan mendekati Yan Tianyai. Tatapannya dingin dan arogan, lalu mendengus dingin. Tuan sudah tahu apa yang telah kamu lakukan, ini adalah hukuman yang diminta Tuan untuk kubawa. Selagi Ibel surgawi itu berbicara, dia mengangkat harta berbentuk kristal di tangannya ke depan. Cahaya redup segera keluar dari harta karun yang menyerupai kristal itu, yang tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun, begitu secercah cahaya ini memasuki tubuh Yan Tianyai segera jatuh ke tanah sambil menjerit dan mulai bergerak-gerak hebat. Hanya dengan melihat tubuhnya berkedut, Anda tidak dapat memahami rasa sakit yang dialaminya. Namun, selama kesadaran ilahi mencapai kekuatan tertentu, seseorang dapat merasakan bahwa jiwa Yan Tianyai terus-menerus runtuh, bersatu kembali, runtuh, dan bersatu kembali. Secercah cahaya yang baru saja kudapatkan sebenarnya digunakan untuk menghukum jiwa Yan Tianyai. Semua kedutan di tubuhnya hanya sensasi dangkal rasa sakit sesungguhnya datang dari jiwanya. Ketika Yesuan melihat cahaya redup tadi, dia tiba-tiba merasa bahwa cahaya itu adalah hukum Shinto yang legendaris. Tapi itu hanya tebakan, saya tidak yakin. Akan tetapi, mampu menyiksa dewa bela diri yang kuat hingga sejauh ini dengan sedikit kemauan tampaknya merupakan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh orang kuat Shinto. Ketika Yan Feipeng melihat ayahnya disiksa hingga tak bisa dikenali lagi, ia langsung meraung dan menerkam ke arah segerombolan setan surgawi itu. Yan Tianyai dengan cepat meraih kakinya dan membujuknya dengan suara gemetar, tidak, jangan impulsif. Jelaslah dia sangat takut pada suara dalam harta karun berbentuk kristal itu. Yesuan dapat melihat bahwa harta karun bagaikan kristal itu tidak berisi jiwa yang kuat, melainkan kehendak seorang atasan, yang biasanya digunakan untuk menghukum budak. Jelaslah bahwa atasan ini sepenuhnya memperlakukan Yan Tianyai sebagai budak. Dan tim setan surgawi ini adalah para utusan yang dikirim oleh setan surgawi tingkat atas di balik layar. Utusan Ibel surgawi melirik Yan Tianyai dengan mata dingin, lalu menoleh untuk melihat kolam mata air suci, dan menemukan bahwa teratai kembar air dan api serta benih jalan ilahi telah layu. Kemarahan segera muncul di wajahnya. Kamu telah menghancurkan benih jalan dewa. Tahukah kamu apa kesalahanmu? Jiwa Yan Tianyai bergetar, dia tergeletak di tanah seperti genangan lumpur, berusaha keras untuk berkata aku tahu, tolong minta maaf kepada dewa untukku. Tuan tidak akan mentolerir semut rendahan sepertimu. Kau punya waktu 3 hari untuk menyerahkan benih dewa yang utuh, kalau tidak Tuan akan mengeluarkan dekrit untuk memusnahkan orang-orang Li. Kata utusan Ibel surgawi dengan nada dingin. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang Li yang hadir menunjukkan ekspresi panik. Mereka semua menyadari satu hal, orang Li sedang menghadapi bencana genosida. Kepala pendeta suku Li tampak panik, melihat ke arah teratai air dan api yang telah layu serta benih-benih Shinto di kolam mata air suci, dan berkata, benih-benih Shinto telah layu, bagaimana kita bisa menyerahkan benih-benih Shinto yang masih utuh dalam waktu 3 hari?
Utusan Ibel Surgawi menunjukkan ekspresi menghina dan mendengus dingin. Ini urusanmu. Karena Tuan telah menanam benih para dewa, kamu harus mendapatkannya saat waktunya tiba. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, seluruh suku Li akan mati untuk meminta maaf. Wajah Yan Tianye sangat jelek. Dia jatuh ke tanah dan berteriak ketakutan. Benih dewa macam apa ini? Tidak ada apa-apa di dalamnya. Bagaimana mungkin semut rendahan sepertimu bisa menyadari alam dewa? Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Aku akan datang untuk mengumpulkan benih para dewa dalam 3 hari. Jika kau tidak bisa menyerahkannya, semua orang dari suku Li akan dikubur bersamamu. Setelah utusan Ibel Surgawi selesai berbicara, dia terbang menjauh dari kuil sambil memegang harta karun kristal. Dia datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Namun, ekspresi Yan Tianye tidak membaik setelah kepergian utusan Ibel Surgawi. Imam besar suku Li pun sama, ekspresinya menjadi semakin serius. Ketika para tetua Li mendengar berita itu, mereka bergegas ke kolam mata air suci dan mengelilingi Yan Tianye dan pendeta kepala Li, sambil bertanya, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang Li mengalami bencana genosida? Hahaha, tawa getir Nyonya Suci Linglong terdengar di samping kolam mata air suci, dan dia menangis terseduh-seduh. Aku menghabiskan 500 tahun mencari harapan untuk kembali. Akhirnya aku mendapatkannya, tetapi aku kembali untuk mengantarmu pergi. Liu Li, orang-orang Li akhirnya hancur di tanganmu, apakah kamu puas? Liu Li adalah nama asli pendeta tinggi suku Li. Pada awalnya, Linglong adalah orang suci air, dan Liu Li adalah orang suci api. Setelah Linglong menghilang, Liu Li menggantikannya sebagai pendeta tinggi. 500 tahun telah berlalu. Sebagai pendeta tinggi, dia selalu bersikeras mempertahankan harapan orang-orang Li untuk menghasilkan penganut Shinto yang kuat. Namun, harapan itu hancur hari ini. Tidak hanya aliansi mereka akan hancur, tetapi orang-orang Li juga akan menghadapi bahaya genosida. Apa yang diinginkan Ibel Langit itu? Berikan saja pada mereka, berikan semuanya pada mereka, kata seorang tetua suku Li dengan cemas. Sein Linglong melirik teratai suci yang layu dan benih-benih dewa di kolam mata air suci, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, tidak ada gunanya. Setan surgawi menginginkan benih-benih dewa yang utuh. Sekarang benih ini telah dikuras energi spiritualnya oleh pemimpin klanmu yang agung. Mengapa ini terjadi? Ketua, karena ini yang diinginkan oleh Ibel Surgawi, mengapa Anda menghancurkannya? Beberapa tetua suku Li mulai melampiaskan kekesalan mereka pada Yan Tianye. Jiwa Yan Tianye belum pulih, dan dia masih terbaring di tanah seperti genangan lumpur. Kepala pendeta suku Li menghela napas dan menjelaskan, ide awal kami adalah menggunakan benih Shinto ini untuk menciptakan orang kuat Shinto. Selama orang kuat Shinto lahir, tidak perlu takut pada Ibel Surgawi superior. Sayangnya, tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata berikut, semua orang sudah mengerti artinya, yakni sayang sekali kita gagal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setan surgawi meminta kita untuk menyerahkan benih-benih suci dalam waktu 3 hari. Apakah sudah terlambat untuk memeliharanya sekarang? Tanya seorang tetua suku Li dengan cemas. Kepala pendeta suku Li menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kedua bunga teratai suci itu sudah layu. Bahkan jika kita ingin merawatnya lagi, tidak ada lagi bunga teratai suci. Apakah suku Li benar-benar akan dimusnahkan? Sekelompok tetua suku Li berteriak sedih. Terjadilah pertengkaran tiada akhir di dekat mata air suci. Yan Tianye melambaikan tangannya dan meminta seseorang membantunya berdiri, menerobos kepungan para tetua, dan meninggalkan kuil. Kembali ke aula pertemuan suku Li, Yan Feipeng bertanya dengan cemas, Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak segera lari? Jika kita lari jauh, Ibel itu mungkin tidak dapat menemukan kita. Yan Tianye melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada gunanya. Aku telah menghancurkan benih para dewa, dan Ibel itu pasti tidak akan membiarkanku pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yan Feipeng bertanya dengan cemas. Yan Tianye berpikir sejenak dan berkata, sebarkan berita ini dan katakan bahwa mata air suci orang-orang Li telah menumbuhkan benih-benih jalan ilahi, tetapi ada masalah dengan benih-benih jalan ilahi, dan benih-benih itu menunjukkan tanda-tanda layu. Carilah bantuan dari orang-orang kuat dari semua pihak untuk menyelamatkan benih-benih jalan ilahi. Ini, apakah benar-benar ada orang yang dapat menghidupkan kembali benih Shinto? Yan Feipeng merasa bahwa metode ini tidak akan berhasil. Yan Tianye menunjukkan senyum sinis dan berkata, itu tidak penting. Kumpulkan saja semua orang kuat di benua Jiushu. Lalu, kita bisa menggunakan orang-orang ini untuk melawan Ibel Surgawi. Ketika berita tentang benih Shinto menyebar, hal itu langsung menimbulkan kehebohan di Kyushu. Sudah berapa lama sejak seorang penganut Shinto yang kuat muncul di benua Kyushu? Karena terkonsentrasinya energi spiritual di dunia, telah sulit untuk menghasilkan guru Shinto yang kuat dalam beberapa ribu tahun terakhir.
Sekarang setelah harta karun yang disebut benih Shinto muncul, seberapa menarikkah itu? Kebanyakan dewa bela diri yang kuat yang umurnya kurang dari 100 tahun telah kehilangan harapan untuk melihat menembus dunia Shinto. Bagi para pendekar sakti di alam dewa perang, mereka rela mencobanya meski harus mempertaruhkan nyawa. Yan Tianye tahu betul betapa mengerikannya atraksi ini. Dia telah menunggu benih Shinto ini selama 500 tahun, dan bahkan tidak ragu untuk menyinggung ibel surgawi tingkat atas di belakangnya untuk mendapatkan benih Shinto ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa benih Shinto tidak berisi Shinto yang dia inginkan, sehingga menyebabkan rencananya gagal. Sekarang, situasinya sudah tidak terkendali, jadi dia hanya memperkeruh keadaan lebih jauh. Begitu berita itu menyebar, para master bela diri dari seluruh dunia datang dari berbagai tempat suci dan gunung suci di Jeoshu untuk mengunjungi lembah Woli. Lagi pula, mereka semua adalah ahli bela diri. Sebelum memahami situasinya, mereka tidak akan melakukan tindakan impulsif apapun. Oleh karena itu, semua master seni bela diri yang datang ke lembah Woli datang berkunjung tanpa kecuali. Pernyataan yang sama, semuanya berharap untuk menonton Shinto Seeds. Yan Tianye mengatur agar semua master seni bela diri yang datang mengunjungi benih Sendao untuk tinggal sementara di lembah Woli. Di antara para jagoan bela diri yang datang ke lembah Woli, ada yang berasal dari keluarga kuno, ada pula yang merupakan tetua dari sekte suci, bahkan ada juga yang kuat dari ras roh lainnya. Hanya dalam waktu kurang dari 3 hari, ratusan prajurit tingkat dewa bela diri berkumpul di lembah Woli. Para dewa bela diri yang kuat ini membawa serta sejumlah besar murid dan pengikut, dan tiba-tiba ada ribuan tamu di lembah Woli. Lagi pula, semakin banyak orang-orang kuat yang datang. Tidak mudah untuk bertemu dengan salah satu dari prajurit kuat ini di alam dewa bela diri. Bahkan dalam peperangan antara manusia dan para ibel surgawi, tidak banyak dewa perang yang kuat yang dapat dimobilisasi. Namun, benih Shinto mampu mengumpulkan begitu banyak prajurit alam dewa bela diri yang kuat hanya dalam 3 hari. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menariknya alam Shinto bagi mereka yang kuat di alam dewa bela diri. Waktunya masih terlalu singkat. Kalau waktunya cukup, pasti akan ada lebih banyak lagi jagoan bela diri yang berkumpul di sini. Hal pertama yang diharapkan dilakukan oleh setiap ahli bela diri yang datang ke lembah Woli adalah mengunjungi benih Shinto. Lagi pula, sebelum benar-benar melihat benih Shinto, semuanya hanyalah rumor. Hari ketiga, Yan Tianye mengundang semua prajurit alam dewa bela diri yang kuat yang datang mengunjunginya ke kuil, dan datang ke kolam mata air suci untuk menunjukkan kepada mereka benih Shinto. Daun teratai yang layu dan air suci serta teratai api di kolam mata air suci telah diambil, hanya menyisakan beberapa akar di dasar kolam. Benih-benih Shinto ditaruh di atas nampan berhiaskan permata dan diapungkan di atas mata air. Semuanya, ini adalah benih Shinto, keajaiban langkah surga dan bumi yang dipelihara oleh benda suci klan kita, teratai suci air dan api. Menurut legenda yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, benih Shinto mengandung prinsip-prinsip utama surga dan bumi, serta hukum-hukum Shinto. Selama kalian bisa mendapatkan sedikit pemahaman dari mereka, kalian akan bisa memperoleh kesempatan besar. Yan Tianye menunjuk ke benih Shinto, yang redup di kolam mata air suci dan memperkenalkannya kepada para master seni bela diri yang hadir. Pada saat ini, ada lebih dari 300 orang berkumpul di sekitar kolam mata air suci. Selain lebih dari 100 dewa bela diri yang kuat, sisanya adalah murid-murid yang paling berharga dan selir-selir yang paling dicintai dari orang-orang kuat ini. Orang-orang ini tidak berkerumun bersama-sama, tetapi berdiri berdua atau bertiga, menjaga jarak tertentu satu sama lain. Yesuan juga berdiri di antara kerumunan, mengamati benih Shinto di dalam air. Padahal, 3 hari yang lalu aku sudah mengamatinya dengan saksama, dan memang kering dan redup, tanpa aura magis seperti semula. Siapapun yang bisa datang ke kolam mata air suci adalah orang yang cerdik, dan bisa langsung tahu bahwa ada yang salah dengan benih Shinto ini. Ketua Yan, benih ini terlihat kering dan kusam, tidak sehebat yang Anda katakan. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berkata sambil mengelus jenggotnya. Yan Tianye tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung begitulah adanya, memang ada yang salah dengan benih Shinto, ia telah layu dan meredup. Namun 3 hari yang lalu, benih Shinto ini masih mengalirkan cahaya ilahi. Saya meminta kalian semua untuk datang ke sini dengan harapan ada yang dapat membantu dan menyelamatkan benih ini. Selama benih Shinto ini dapat diselamatkan, saya dapat berjanji sekarang bahwa orang-orang Li akan membagikan benih Shinto ini kepada orang yang menyelamatkan benih tersebut. Meskipun Yan Tianye secara terus terang mengatakan bahwa benih Shinto telah layu, ia menghilangkan rincian bagaimana benih itu layu dengan menggunakan gaya penulisan musim semi dan musim gugur. Orang-orang yang hadir berdiskusi secara pribadi. Sebenarnya semua orang tahu bahwa jika benih Shinto ini dihidupkan kembali, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Suasana kini sangat harmonis,
sepenuhnya karena benih-benih Shinto telah mengering dan tidak lagi layak diperjuangkan, jadi tidak ada seorang pun yang akan melakukan sesuatu yang luar biasa demi benih yang tidak berguna. Benih Shinto ini sudah layu seperti ini, adakah cara untuk menyelamatkannya? Ini benar-benar sulit, bahkan teratai suci yang menumbuhkan benih ini telah layu. Kerusakannya terlalu parah. Apakah ada yang punya cara untuk menyimpan benihnya? Ceritakan kepada kami. Penatua Lin, bukankah kau dari lembah Fenglin? Kudengar lembah Fenglin punya keterampilan unik yang dikaitkan dengan kayu. Pasti ada cara untuk menghidupkan kembali benih ini, kan? Seorang ahli alam dewa bela diri yang kuat dari keluarga kuno tiba-tiba mengenali orang di sebelahnya dan berbicara. Kalimat ini menarik perhatian banyak orang di sekitar, dan semua orang memandang ke arah Penatua Lin. Penatua Lin dari lembah Fenglin melambaikan tangannya dan berkata, saya telah memeriksa benih suci ini dengan saksama menggunakan indera suci saya, dan hanya ada sedikit energi spiritual yang tersisa di dalamnya. Mohon maaf atas kurangnya kultivasi saya. Sungguh tidak ada cara untuk menyelamatkan benih ini. Bahkan Feng Linggu tidak punya solusi. Apakah ada orang lain di alam Jiushu yang bisa menyelamatkan benih ini? Semua orang merasa sedikit kecewa saat mendengar jawaban dari tetua Feng Linggu. Lagi pula, di depan kita ada kesempatan untuk mungkin mencapai alam ilahi, tetapi kita hanya bisa menyaksikan kesempatan ini berlalu begitu saja, yang sangat disesalkan. Semua orang yang hadir di sini adalah orang yang sangat berbakat. Apakah tidak ada seorang pun yang punya solusi? Tanya seseorang dengan suara keras. Jika Anda ingin berbicara tentang seni bela diri, saya masih bisa mengatakan beberapa patah kata, tetapi menanam bunga dan rumput bukanlah keahlian saya. Seseorang menggelengkan kepala dan tertawa. Siapa lagi yang punya solusi? Selain lembah Fenglin, sekte tanah suci mana di sini yang paling mengenal bunga ajaib dan tanaman langka? Jika Anda ingin berbicara tentang sekte tanah suci yang paling akrab dengan bunga-bunga suci dan tanaman langka, apakah Anda perlu memikirkannya? Di benua Kyushu, tentu saja lembah Senmu. Ya, lembah Senmu didasarkan pada pohon suci dan paling ahli dalam teknik spiritual yang dikaitkan dengan kayu. Siapa di sini yang berasal dari lembah Senmu? Tolong beritahu kami pendapatmu. Jika ada cara untuk menghidupkan kembali benih suci, kami pasti akan membantu. Seseorang berteriak keras. Setelah teriakan itu diteriakkan, tak seorang pun menyahut untuk waktu lama. Setelah beberapa saat, seseorang berkata, jumlah murid di lembah Senmu awalnya sedikit, dan mereka semua adalah orang-orang yang tenang dan menyendiri yang telah menyendiri selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Sayang sekali, dengan pencapaian lembah Senmu dalam teknik spiritual yang dikaitkan dengan kayu, kemungkinan besar akan ada cara untuk menghidupkan kembali benih Shinto. Seseorang mendesah. Sein Linglong juga berada di samping kolam mata air suci. Ketika dia mendengar pembicaraan orang banyak, harapan tiba-tiba muncul di hatinya. Ketika teratai suci air dan api layu, dia sudah putus asa, tetapi ketika dia mendengar orang-orang di sekitarnya berbicara tentang lembah Senmu, dia langsung merasa bahwa masih ada harapan. Ketika dia dikendalikan oleh boneka ajaib dan menyerang ibu kota kuno Zenyu, dia pernah melihat dunia kecil kota Void muncul di langit. Jelas ada pohon suci yang tumbuh di sana. Dia telah melihat pohon suci itu di masa kecilnya, jadi dia sangat yakin akan hal ini. Dia berjalan ke sisi Yesuan dan bertanya dengan suara rendah ketika pasukan Ibel Surgawi menyerang kota, dunia kecil kota Void muncul di langit. Ada pohon suci yang tumbuh di sana, kan? Yesuan tidak menyangka bahwa dia telah melihat pohon suci di dunia kecil kota Void. Karena dia bertanya, tidak ada yang perlu disembunyikan, jadi dia menjawab dengan santai itu adalah pohon suci. Apa hubunganmu dengan lembah Senmu? Sein Linglong langsung bertanya. Yesuan memikirkannya dengan serius dan berkata, sulit untuk menjelaskannya. Jika harus membicarakan hubungan, aku sebenarnya tidak ada hubungannya dengan lembah Senmu, setidaknya belum. Kalau bicara tegas, sebenarnya tidak ada hubungan apapun di antara keduanya, dan tampaknya memang tidak ada hubungan apapun di antara keduanya. Meskipun Yesuan berharap memiliki suatu hubungan, saat ini tidak ada satupun. Tetapi dalam hatinya dia tahu betul bahwa asal dia membuka mulut, apapun permintaannya, Su Zexue akan menyetujuinya. Tidak mungkin itu tidak penting, kalau tidak pohon suci itu tidak akan bisa tumbuh di dunia kecil yang kau kuasai. Sein Linglong jelas tidak mempercayainya. Baiklah, kuharap ada hubungannya, tapi tidak sekarang. Apakah kamu mengerti penjelasan ini? Kata Yesuan sambil merentangkan kedua tangannya. Sein Linglong tertegun sejenak, lalu dia mengerti apa maksudnya. Ekspresinya langsung menjadi serius jika itu lembah Senmu, mungkin benar-benar ada cara untuk menyelamatkan teratai kembar air dan api. Tolong aku, bantu aku meminta lembah Senmu untuk membantu. Yesuan mengerutkan kening. Dia tidak ingin membuat Su Zexue khawatir. Dia berharap Su Zexue bisa menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja.
Inilah yang paling diinginkannya. Terlalu jauh dan tidak nyaman. Lembah Senmu terletak di Dongluzu, puluhan ribu mil jauhnya, yang memang terlalu jauh. Ini satu-satunya harapanku, aku mohon padamu untuk membantuku. Selain itu, jika teratai suci air dan api dapat diselamatkan, benih Sinto juga dapat diselamatkan. Kau pasti menginginkan benih Sinto, kan? Aku berjanji bahwa benih Sinto pasti akan menjadi milikmu. Sein Linglong berkata dengan cemas. Terlalu jauh. Ye Xuan masih ingin menolak, tetapi pada saat ini, daun pohon suci di kerah bajunya memancarkan cahaya redup, seolah menyampaikan suatu pesan. Daun ini awalnya disisipkan oleh Su Zexue ke dalam The Interpretation of Spiritual Beasts. Ini adalah daun dari pohon suci dan digunakan sebagai penanda buku. Buku ini diberikan sebagai hadiah bersama dengan The Language of Spirit Beasts. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menyentuh kerah bajunya, lalu dia mendengar suara Su Zexue di benaknya. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa mencobanya. Tapi itu terlalu jauh. Berada jauh dari tempat asal adalah hal yang sekunder. Hal yang utama adalah bahwa mungkin ada bahaya di lembah Woli. Ye Xuan selalu berharap agar orang-orang yang disayanginya dapat dijauhkan dari bahaya, namun ia sendiri kerap kali berada dalam berbagai bahaya, bagaikan siang dan malam, kerap kali terpisah menjadi dua dunia. Tidak terlalu jauh. Tidak jauh dari tempat pohon suci itu tumbuh. Pikiran ilahi Su Zexue yang samar-samar muncul dari dedaunan pohon suci itu. Kamu bilang keinginan terbesarmu adalah menjalani kehidupan biasa. Ye Xuan berharap dapat membangun dunia kecil untuknya dan memberinya kehidupan damai yang diinginkannya. Tidak apa-apa, aku akan pergi besok. Setelah pikiran suci terakhir keluar dari daun pohon suci, cahaya spiritual perlahan menghilang, dan kembali ke penampilan biasanya. Ribuan mil jauhnya, di lembah Senmu, Su Zexue perlahan-lahan melepaskan hiasan kepala Master Lembah, menatap ke langit, dan bergumam pada dirinya sendiri, keinginan terbesarku memang untuk menjalani kehidupan biasa, tetapi itu adalah kehidupan bersamamu. Guru, apakah Anda akan keluar? Pada saat ini, suara Luan Yue datang dari belakang. Su Zexue berbalik dengan cepat, dengan tatapan memohon di matanya, dan menjelaskan, Tuan, dia membutuhkan bantuanku. Sudah kubilang sebelumnya, dia bukan pria yang bisa tinggal bersamamu di lembah Senmu seumur hidupmu, tapi kau tetap saja jatuh cinta padanya. Luan Yu mendesah. Luan Yue tidak mempunyai perasaan buruk terhadap Ye Xuan, dan bahkan merasa kagum padanya setiap kali mendengar berita tentang pasukan Long Yuan, tetapi dia tetap tidak ingin murid kesayangannya menyia-nyiakan hidupnya dengan cara yang salah. Sama seperti ibu Su Zexue saat itu, dia menghabiskan seluruh hidupnya menunggu seseorang. Semua ini seakan-akan merupakan sebuah siklus, dan Su Zexue pun terjebak dalam siklus ini. Saya selalu senang saat merindukannya, dan ini bagus. Tuan, tolong biarkan saya keluar sebentar. Paling lama 3 hari, saya akan kembali dalam 3 hari. Su Zexue memohon. Sekarang kamu adalah penguasa lembah Senmu, jadi kamu tidak perlu menanyakan semuanya padaku. Namun, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh meninggalkan pohon suci terlalu lama. Jika kamu merasa tidak enak badan, segera kembali. Luan Yu mengingatkan. Terima kasih, Guru. Saya mengerti. Su Zexue langsung tersenyum senang. Lembah Woli, kolam mata air suci. Ye Xuan tidak memberi tahu Sein Linglong tentang kedatangan Su Zexue. Ye Xuan tidak berkewajiban untuk membantunya. Jika memungkinkan, dia dapat membantunya, tetapi ini bukan kewajiban, jadi tidak perlu memberitahu dia sebelumnya. Jika tidak, jika Anda gagal melakukannya saat itu, maka akan dianggap Anda gagal memenuhi janji. Lembah Senmu memang bagus dalam teknik spiritual yang dikaitkan dengan kayu, tetapi teratai air suci dan teratai api telah layu. Bahkan jika Su Zexue datang sendiri, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan mereka. Tepat saat semua orang tengah berdiskusi, sebuah suara tinggi terdengar. 3 hari telah berlalu, serahkan benih-benih jalan ilahi, jika tidak seluruh orang Li, akan dimusnahkan. Ketika semua orang melihat ke arah suara itu, mereka melihat sekelompok setan surgawi terbang ke kuil, mengenakan jubah hitam dan merah khas kuil mayat hidup. Tim setan surgawi ini terbang di udara, mengamati kerumunan di bawah seolah-olah sedang melihat sekelompok semut, dan tatapan mereka akhirnya tertuju pada Yan Tianyi. Mana benih-benih Sinto? Serahkan saja. Yan Tianyi menunjuk benih Sinto yang layu di kolam mata air suci dan berkata, itu dia. Utusan Ibel Surgawi melirik benih Sinto yang menyusut, dan segera menunjukkan niat membasmi di matanya. Dia mendengus, kamu harus menyerahkan hal-hal yang diinginkan dewa, apakah kamu memilikinya atau tidak? Jika kamu tidak bisa, maka matilah. Saat utusan Ibel Surgawi mengatakan ini, dia segera mengulurkan tangannya dan meraih Yan Tianyi di udara. Yan Tianyi sudah bersiap dengan baik dan langsung terbang mundur, meninggalkan para petarung alam dewa bela diri tangguh yang hadir. Para dewa bela diri yang kuat yang hadir tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ibel Surgawi.
Melihat ibel surgawi yang merajalela seperti itu, mereka secara alami berdiri di pihak Yan Tianyai. Seorang yang kuat dari tanah suci segera berteriak, "Dari mana kamu datang, kamu setan surgawi? Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar." Utusan ibel surgawi melirik orang yang berbicara dengan tatapan dingin, dan mendengus, "Kuil abadi sedang berbisnis. Jika kau tidak ingin mati, minggirlah." "Lalu bagaimana dengan kuil abadi? Apa kau pikir aku takut? Ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak liar. Sekarang masih saatnya bagimu untuk pergi. Kalau tidak, saat aku bergerak, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk pergi." Pria kuat dari tanah suci itu berkata dengan dingin. Ketika Yan Tianyai melihat situasi ini, senyum segera muncul di matanya. Segalanya berjalan sesuai harapannya. Dia tidak perlu berbuat banyak. Orang-orang kuat manusia ini secara alami akan membentuk oposisi dengan ibel surgawi. 1110